Beb, Assalamualaikum. Terima kasih telah mampir di videoku ini, Beb. Kali ini aku mau bikin konten baru yang berjudul Nobar ya Bebs ya, dimana kita ini nanti akan nonton bareng film yang menurut aku bagus banget. Dan ini dibikin atau sutradaranya adalah dari Indonesia, film trailer Psikopat Beb. Jadi bagus banget menurut aku ya Bebs ya, yang berjudul I Will Survive. Biasanya kan kita nonton film psikopat itu dari luar negeri, biasanya dari Amerika, dari Eropa, atau dari Australia, pokoknya dari daerah barat gitu ya Beb ya. Namun kali ini film psikopat yang dibesut oleh saudara Indonesia menurut aku bagus banget dan patut untuk dilihat. Untuk itu kita mau review film yang berjudul I Will Survive Beb. Oke, ayo kita nonton bareng. Jangan skip video ini Beb. Melibatkan 3 aktor, yakni Onadio Leonardo atau yang kerap disebut Onat, Omar Daniel peran sebagai Sanjaya di film I yang menjadi cinema trailer pertamanya. Di sini nanti aku akan menayangkan sebuah yang pertama ya Beb ya. Di sini ada 3 part gitu. Yang pertama berjudul I, yang kedua Will, and dan ketiga nanti Survive. Jadi ini film trilogi gitu ya Beb. Film ini menceritakan, yang pertama yang film berjudul I menceritakan bahwa Sanjaya yang diperankan oleh Omar Daniel kehilangan istrinya Beb. Dan hampir 6 bulan berjalan, pihak kepolisian sama sekali belum bisa memecahkan misteri hilangnya istri yang dicintai tersebut. Sanjaya merasa sangat kecewa akan kinerja polisi yang dianggapnya tidak profesional. 6 bulan berlalu, akhirnya pihak kepolisian menemukan potongan tubuh istri Sanjaya yang bernama Mila yang diperankan oleh Amanda Rigby. Disitulah Jai, panggilan akrab tokoh Sanjaya, merasa sangat sedih. Kenyataan ini membuat Jai berubah. Kemarahan dan kemurkaan Jai tak terbendung, membuat Jai gelap mata dan berubah menjadi seorang penembak gelap yang tidak mengenal kata ampun, yang haus akan darah dan keadilan. Dengan modal pinjam senjata laras panjang dari ayahnya atau mantan TNI Bebs, kebetulan ayah dari Sanjaya ini adalah mantan TNI, Jai mulai meneror penjahat di jalanan gitu Bebs. Jadi setiap ada penjahat di jalanan tuh langsung tembak sama Jai gitu. Jai awalnya membidik penjahat kroco di jalanan kota Jakarta seperti penjahat perampok, pencopet, atau preman jalanan. Kemudian beralih membidik penjahat kelas kakap seperti koruptor atau penjahat pemilik pengusaha besar yang kebal hukum. Aksi Jai semakin membabi buta. Jai sangat berniat dengan aksinya membeli senjata yang sangat canggih dan makin banyak korban penembakan Jai. Hingga pada suatu malam aksi Jai mengalami hambatan. Ketika Jai mengeksekusi penjahat kelas kakap, akhirnya Jai tertembak bagian perut yang mengakibatkan Jai mengalami pendarahan hebat. Jai pun terpaksa harus menghubungi teman sekantornya yang bernama Dani yang diperankan oleh Onadio Leonardo untuk meminta pertolongan pertama gitu ya Bebs ya. Dani pun menyambut dengan baik kedatangan Jai ke rumahnya dan segera merawat serta mengobati luka tembak di perut Jai. Keesokan harinya Jai terbangun dari tidurnya di kamar rumah Dani dengan luka yang telah terobati. Dani sebagai teman kantor Jai tampak seperti orang baik yang mau merawat dan menyembunyikan aksi brutal Jai selama ini. Bahkan Dani terkesan mendukung aksi dari Jai yang berubah menjadi tokoh seperti Batman yang mengadili penjahat di malam hari. Kemudian Dani pamit untuk berangkat kerja, sedangkan Jai disuruh untuk istirahat dulu dan bersembunyi di rumahnya saja untuk menghindari kejaran polisi. Setelah Dani berangkat kerja, Jai kembali beristirahat mengambil makanan di ruang makan rumah Dani. Di sini Jai mendengar suara wanita meminta tolong. Jai yang penasaran
Dari mana suara itu berasal? Jay berusaha mencari-cari sumber suara itu berasal. Akhirnya Jay menemukan lorong bawah tanah yang berada di rumah Dani. Di situ Jay melihat banyak kamar-kamar terkunci dan menemukan suara wanita minta tolong di salah satu kamar yang terkunci. Jay bergegas mencari alat untuk bisa mendobrak pintu yang kamar terkunci tersebut, tapi sebelum Jay menemukan alat, Jay mendapati ruangan yang penuh dengan alat-alat penyiksaan, dan Jay melihat video yang tersimpan di komputer ruang tersebut. Ternyata salah satu videonya adalah video rekaman istri Jay yang diculik hilang selama 6 bulan, disekap dan diperkosa oleh Dani. Seketika Jay meluapkan emosinya dengan mengobrak-ngabrik ruangan itu sampai lelah, kecapean, dan tertidur pingsan, Babs. Tidak beberapa kemudian, terdengar suara mobil Dani yang telah pulang dari kantor. Jay pun segera bangun dan berpura-pura kembali ke kamarnya. Dani yang curiga dengan bercak darah dari luka Jay yang menuju ke ruang rahasia, kemudian Jay menodongkan senjata ke arah Dani. Jay minta penjelasan kenapa Dani melakukan ini semua. Ternyata istri Jay yang menghilang 6 bulan kemarin diculik dan disekap, diperkosa hingga akhirnya dibunuh dan dimutilasi oleh Dani, teman sekantornya sendiri. Dani berusaha untuk menjelaskan kepada Jay alasan dia melakukan ini semua. Namun Jay merasa tidak terima, kemudian perkelahian pun terjadi antara Jay dan Dani. Hingga akhirnya Jay tertusuk dan hampir mati karena memang lukanya masih belum sembuh total dari tembakan kemarin, Babs. Tapi kemudian tiba-tiba ayah Jay datang dan langsung menembak kepala Dani hingga akhirnya nyawa Jay terselamatkan. Cerita film I berakhir di sini, Babs, meninggalkan misteri siapa wanita yang masih disekap terkunci di salah satu kamar rahasia oleh Dani. Wanita ini akan terungkap di cerita film kedua dari trilogi yang berjudul I Will Survive. Jadi ini adalah cerita yang pertama di film yang pertama yang berjudul I. Nanti ada film yang kedua yang berjudul Will. Setelah itu selanjutnya adalah Survive. Jadi ini 3 film gitu ya, Babs ya. Dan diperankan oleh peran yang berbeda-beda gitu, Babs. Babs, itu adalah nobar yang pertama, yaitu film yang berjudul I Will and Survive ini, Babs. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini cukup menegangkan, cukup menarik? Karena ini adalah besutan dari Indonesia Web. Menurut aku bagus banget. Untuk itu nantikan lagi yang film yang kedua yang berjudul Will selanjutnya, Beb ya. Kalau kalian suka film ini boleh klik like-nya. Kalau kalian tidak suka film ini boleh klik tombol dislike-nya ya, Beb ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video aku ini, Beb ya, biar makin semangat aku membuatkan konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.